Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Senang sekali Bu Guru bisa bertemu lagi bersama anak-anak. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema lingkunganku indah dan asri dengan subtemanya rumahku. Baiklah nak, kita mulai bersama-sama ya. Rumahku. Jadi, rumah adalah tempat tinggal. Rumah dapat berfungsi sebagai apa, Nak? Betul sekali, sebagai tempat untuk berlindung. Juga bisa sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk kita beristirahat, dan juga tempat untuk berkumpulnya keluarga. Nah, kalau ini adalah jenis-jenis rumah. Ada rumah panggung, ada rumah yang terbuat dari anyaman bambu, kemudian ada juga rumah papan. Kalau rumah panggung biasanya rumahnya tidak menempel di tanah, jadi ada jarak antara tanah dengan bangunan. Nah, kalau rumah yang terbuat dari anyaman bambu, seperti ini yang di tengah ya nak ya. Biasanya rumah yang terbuat dari anyaman bambu atau rumah papan terdapat di pedesaan. Kalau yang ini adalah perbedaan rumah sederhana dan rumah mewah. Nah, jelas sekali kan perbedaannya ya, Nak ya. Jadi kalau rumah mewah biasanya rumahnya lebih besar. Kemudian garasi atau tempat penyimpanan mobilnya lebih memuat banyak mobil ya, punya kolam renang biasanya. Kalau rumah sederhana yang penting bisa untuk berlindung, berkumpul dengan keluarga ya. Jadi apapun rumah anak-anak kita harus mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kita membahas tentang bagian-bagian rumah ya nak. Jadi di dalam rumah itu terdapat bagian-bagian yang terdiri dari ruangan-ruangan. Misalnya ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruang makan. Nah setelah ini kita akan bahas satu persatu. Seperti pada gambar ini, terlihat pekarangan rumah atau tanah di sekitar rumah biasanya ditanami dengan tanaman hias atau juga ada teras rumahnya. Ini biasanya disebut sebagai halaman rumah. Ada halaman rumah bagian depan dan juga ada halaman rumah bagian belakang. Ruang tamu adalah tempat untuk menerima tamu. Nah, ruang tamu ini biasanya terletak di bagian depan sehingga ruang tamu menjadi ruangan pertama yang dimasuki oleh orang lain, misalnya tamu. Seperti pada gambar ini ya, Nak ya. Jadi ini adalah ruang pertama yang ada di dalam rumah yang berguna atau berfungsi untuk menerima tamu. Namanya adalah ruang tamu. Ruang keluarga adalah ruang di mana setiap anggota keluarga bertemu dan saling berkomunikasi. Seperti pada gambar ini nak, biasanya di ruang keluarga itu ada televisinya, kemudian anak-anak beserta keluarga, ayah, bunda, adik, kakak menikmati waktu bersama-sama di ruangan ini. Nah ini biasanya disebut dengan ruang keluarga. Siapa anak-anak yang sudah berani tidur sendiri? Ayo, yang sudah tidak sama mama atau papa. Iya, betul. Jadi, kalau kita tidur, tempatnya atau ruangannya di kamar tidur. Nah, kamar tidur itu adalah sebagai tempat beristirahat untuk melepas lelah dari segala aktivitas sehari-hari. Jadi, kalau anak-anak sudah lelah, udah habis bermain-main, kemudian tidur siang atau malam hari setelah sholat isya, kemudian sudah wudhu, sudah berdoa, langsung tidurnya di kamar tidur. Kemudian yaitu kamar mandi. Kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat mandi untuk membersihkan tubuhnya. Jadi kalau anak-anak mandi, tempatnya di, iya benar sekali, di kamar mandi. Ruang makan adalah ruangan dalam rumah yang digunakan untuk makan. Biasanya kalau ruang makan ini digunakan untuk makan bersama-sama keluarga. Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik. Kemudian lebih baik diawali dengan doa bersama. Dan setelah makan diakhiri juga dengan doa bersama. Nah, inilah manfaat dari ruang makan. Kita dapat makan bersama-sama keluarga.
Siapa yang suka membantu Bunda memasak? Iya, kalau memasak itu tempatnya di dapur. Jadi, dapur adalah ruangan dalam rumah untuk melakukan suatu aktivitas, mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Jadi, kalau Bunda masak, tempatnya di dapur. Kalau anak-anak membantu Bunda menyiapkan bahan makanan, tempatnya di dapur. Wah, pintar sekali. Nah, kalau ini adalah garasi, Nak. Garasi adalah tempat untuk menyimpan kendaraan. Ada mobil, sepeda motor, ataupun sepeda. Biasanya, garasi ini bertempat di depan bagian rumah, ya, atau juga bisa di samping bagian rumah. Nah, tuh lihat ya, seperti di gambar ini bisa di depan ataupun di samping. Karena kita sudah diberikan rumah ya sama Allah, diberikan rezeki berupa rumah, kita harus menjaga kebersihan rumah, Nak. Misalnya kalau hari Minggu kita bersama-sama ayah dan bunda membersihkan rumah untuk menghindari adanya virus dan bakteri biar rumahnya bersih. Ini adalah cara-cara membersihkan rumah agar bersih dan sehat. Misalnya nih, mengelap jendela, kemudian menyapu dan mengepel, membersihkan kamar mandi secara rutin dan juga menyiram tanaman, menyapu halaman. Ya, semuanya dikerjakan bersama-sama anggota keluarga, bersama ayah, bunda, kakak, dan adik. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus menjaga keamanan rumah. Misalnya nih, kita harus mengecek semua pintu, jendela, pastikan semua tertutup rapat dan terkunci ya. Kalau misalnya rumahnya kosong. Kemudian cek, matikan aliran listrik yang tidak perlu biar tidak terlalu boros listriknya. Kita harus menghemat listrik karena dan juga cek dan kemudian matikan aliran gas. Kalau misalnya kompornya nggak dipakai, cek kemudian matikan aliran gasnya. Atau juga lapor ketua Pak RT atau tetangga terdekat apabila kita meninggalkan rumah. Kemudian cek berkala melalui tetangga atau satpam atau Pak RT tentang kondisi rumah apabila kita meninggalkan rumah terlalu lama. Begitu ya, Nak ya. Nanti kita bersama-sama menjaga keamanan rumah agar rumah kita terbebas dari segala macam bahaya. Oke? Alhamdulillah kita bisa mempunyai rumah untuk berteduh sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Apapun bentuknya, biasa, sederhana ataupun mewah, kita harus mensyukurinya karena ini merupakan rezeki dari Allah. Ya, Nak ya, baik menjaga secara keamanannya maupun kita harus menjaga kebersihannya. Demikian pembelajaran kita dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bu Guru pamit dulu. Tetap semangat belajar dari rumah. Patuh pada orang tua, jangan lupa sholat dan mengajinya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.